Dalam sistem tata surya, planet-planet dan benda-benda langit lainnya melakukan pergerakan mengelilingi matahari. Pergerakan ini disebut dengan revolusi. Selain melakukan revolusi, planet juga melakukan rotasi. Rotasi adalah perputaran planet terhadap sumbunya. Bagi bumi, rotasi dan revolusi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Rotasi. Bumi melakukan rotasi selama 23 jam 56 menit. Nah, dari gerak rotasi ini terjadi beberapa dampak terhadap kehidupan di bumi. Di antaranya, peredaran semu harian benda-benda langit. Benda-benda langit seakan-akan melintas dari timur ke barat. Kenapa dikatakan semu? Karena yang bergerak bukanlah benda langit, yang bergerak bukanlah matahari yang kita lihat, tetapi yang bergerak adalah bumi. Bumi berputar pada porosnya. Nah, hal inilah yang membuat seakan-akan matahari bergerak, yaitu di mana terlihat matahari bergerak dari timur ke barat. Peristiwa siang dan malam. Perubahan siang dan malam berlangsung secara perlahan, sehingga daerah pada posisi timur lebih dahulu mengalami siang. Terjadinya perbedaan waktu. Garis Greenwich di Inggris ditetapkan sebagai garis bujur 0 derajat. Sebelah timur garis ini disebut sebagai bujur timur, sedangkan bagian baratnya disebut bujur barat. Berdasarkan garis bujur tersebut, terdapat perbedaan waktu selama 4 menit di setiap perbedaan bujur 1 derajat. Di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur, di mana selang di antara setiap wilayah ini adalah 1 jam. Pembelokan arah angin dan arus laut. Arah angin dibelokkan oleh adanya gaya semu yang timbul akibat efek gerak rotasi bumi dan gerak benda relatif terhadap bumi, di mana di belahan bumi utara angin berbelok ke arah kanan dan di belahan bumi selatan angin berbelok ke arah kiri. Begitu juga dengan arus laut. Revolusi bumi. Bumi berevolusi atau mengelilingi matahari selama 365 hari, 9 menit dan 10 detik, beredar dari barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 30 km per detik. Saat berevolusi, sumbu bumi miring membentuk sudut 23,5 derajat terhadap ekliptika. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang membelah kutub utara dan kutub selatan atau yang disebut dengan garis khatulistiwa. Miringnya sumbu bumi ini memiliki dampak positif yang sangat besar terhadap kehidupan di bumi. Adapun akibat dari revolusi bumi terhadap kehidupan diantaranya: 1. Peredaran semu tahunan matahari adalah peredaran matahari pada bidang ekliptika selama 1 tahun. Bidang ekliptika adalah lingkaran yang ditempuh matahari dalam 1 tahun. Bidang ekliptika membentuk sudut 23,5 derajat dengan ekuator langit. Itulah sebabnya matahari dalam 1 tahunnya bergerak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Terdapat 4 titik penting pada ekliptika. Pertama, titik Aries atau titik musim semi pada tanggal 21 Maret. Ketika matahari di titik ini, di belahan bumi utara mengalami permulaan musim semi. Kedua, titik musim rontok pada tanggal 23 September. Ketika matahari di titik ini, di belahan bumi utara mengalami permulaan musim gugur. Ketiga, titik musim panas pada tanggal 21 Juni, dinamakan dengan solstitium musim panas atau solstitium utara. Ketika matahari di titik ini, di belahan bumi utara permulaan musim panas. Keempat, titik musim dingin pada tanggal 22 Desember, dinamakan solstitium musim dingin atau solstitium selatan. Ketika matahari berada di titik ini, di belahan bumi utara mengalami permulaan musim dingin. Akibat dari gerak revolusi yang kedua adalah pergeseran matahari antara 23,5 derajat lintang utara atau garis balik utara ke 23,5 derajat lintang selatan atau garis balik selatan. Tanggal 21 Maret, matahari tepat di khatulistiwa untuk semua tempat di bumi. Keistimewaan dari tanggal 21 Maret ini adalah matahari akan terbit tepat di timur dan terbenam tepat di barat.
Kemudian panjang siang dan malam akan sama, dan jika berada di ekuator, misalnya di Pontianak, pada jam 12.00 matahari akan tepat berada di zenit. Kemudian di kutub selatan pada saat ini terjadi permulaan malam dan di kutub utara terjadi permulaan siang. Tanggal 21 Juni, matahari dalam kedudukan paling utara yaitu pada garis 23,5 derajat lintang utara. Keistimewaan tanggal 21 Juni ini adalah: pertama, matahari terbit di tempat paling utara dan terbenam juga di tempat paling utara. Kedua, di kutub selatan tepat tengah malam dan di kutub utara sebaliknya. Kemudian di tempat-tempat belahan bumi utara, siang hari lebih panjang daripada malam. Di tempat-tempat belahan bumi utara, siang hari lebih panjang daripada malam hari. Di tempat-tempat belahan bumi selatan terjadi sebaliknya. Tanggal 23 September, matahari kembali beredar di khatulistiwa. Arah sumbu perputaran bumi sama dengan arah sumbu perputaran bumi pada tanggal 21 Maret. Keistimewaan pada tanggal 23 September ini diantara sama halnya pada saat tanggal 23 Maret, pada saat 23 September ini matahari tepat terbit di arah timur dan tepat terbenam di arah barat. Namun perbedaannya adalah pada saat 23 September di kutub selatan permulaan siang dan di kutub utara terjadi permulaan malam hari. Pada tanggal 22 Desember, matahari dalam kedudukan paling selatan yaitu pada garis 23,5 derajat lintang selatan. Keistimewaan tanggal 22 Desember ini adalah matahari akan terbit dan terbenam di tempat yang paling selatan. Selanjutnya, di tempat-tempat belahan bumi selatan, siang hari akan lebih panjang dibanding dengan malam hari. Nah, di tempat-tempat belahan bumi utara akan terjadi sebaliknya. Selanjutnya, di kutub selatan, tepat siang hari dan di kutub utara sebaliknya. Pengaruh gerak revolusi yang ketiga adalah terjadinya perubahan musim. Akibat dari pergerakan semu tahunan matahari, terjadi perubahan musim di berbagai belahan bumi, baik itu daerah ekuator yang memiliki 2 musim ataupun daerah lintang sedang yang memiliki 4 musim. Perubahan musim tersebut antara lain: pada tanggal 21 Maret, matahari bergerak dari ekuator ke belahan bumi utara. Pada saat ini, belahan bumi utara akan mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Di Indonesia, saat peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Pada tanggal 21 Juni, matahari tepat berada di belahan bumi utara. Yang terjadi adalah pada belahan bumi utara terjadi musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin, dan Indonesia sedang mengalami musim kemarau. Tanggal 23 September, matahari bergerak dari ekuator menuju belahan bumi selatan. Pada saat ini, terjadi di belahan bumi utara musim gugur dan belahan bumi selatan musim semi, dan di Indonesia terjadi peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Tanggal 22 Desember, pada tanggal ini matahari tepat berada pada belahan bumi selatan. Hal yang terjadi adalah belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan akan mengalami musim semi, dan di Indonesia akan mengalami musim hujan. Pengaruh gerak revolusi yang keempat adalah terjadinya pasang surut air laut. Pada saat kedudukan bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis, yaitu saat bulan mati dan bulan purnama, akan terjadi gaya tarik yang besar terhadap massa air oleh bulan. Pada saat itu terjadi pasang naik air laut atau pasang purnama. Namun pada saat bulan pada kedudukan 4 dan 2 akan terjadi pasang surut terbesar, yaitu pasang perbani. Pengaruh gerak revolusi yang kelima adalah terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana bulan, posisi yang terjadi adalah matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus, di mana gerhana bulan dapat dilihat dari bumi pada saat malam hari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari,
bulan dan bumi berada pada garis lurus dan dapat dilihat dari bumi ketika siang hari.